mari kita hari ini coba tahu dari tokoh ini sendiri, kenapa beliau di satu sisi demikian dicintai, dipuja-puja. Waduh, kalau dia itu saya lihat sendiri itu kayak pokoknya kayak betul-betul selebriti yang sangat populer ya, itu ibu-ibu terutama itu selalu datang mengumpuli minta selfie kepada beliau ya, tapi di sisi lain medsos penuh dengan bulian terhadap tokoh ini. Tokoh ini tidak lain tidak bukan adalah Lius Sungkarisma. Mari kita dengar dari Pak Lius Sungkarisma, kenapa Lius harus dibully? Silakan Pak Lius. Ya, sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa saya harus dibully. Cuma karena memang dalam beraktivitas di masyarakat ini sejak awal saya ikhlas, karena saya aktif di masyarakat ini sejak tahun 86 di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu bukan cari jabatan, bukan cari pujian, tapi bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat supaya mereka mengenal kita. Khususnya saya, tahun 86 itu sebagai umat beragama Buddha, itu cuma taunya sembahyang di wihara. Saya nggak bergaul sama pemuda Islam, pemuda Katolik, pemuda Pancasila. Ada banyak ormas pemuda di Indonesia yang saya nggak bergaul. Karena apa? Memang lingkungan kita berbeda. Tapi sejak ormas generasi muda Buddhis Indonesia saya masuk ke KNPI, di situ ada 39 ormas tingkat nasional. Ada HMI, Pemuda Pancasila, Pemuda Kaba, Pemuda Demokrat, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia dari Golkar. Jadi 3 partai politik pemudanya ada di sana. Semua kelompok agama juga ada di sana. PMKRI, GAMKI, GMKI, lengkap. Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Saya yang terakhir bergabung di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kalau dihujat ini sebenarnya nih, kalau mau jujur ini sejak pilkada Jokowi Ahok dengan calonnya AHY Silviana ya. Oh, bukan dong Jokowi Ahok. Jadi pertama ribut itu gara-gara pilkada. Oh, Jokowi Ahok itu kan lawannya kan dulu bekas gubernur Jakarta yang pernah jadi duta besar Jerman kan. Saya Oke, ya, Poke, ya. Nah itu sejak beliau ada, itu saya pendukung Pak Ahok dong, karena Pak Ahok kan Chinese. Kita nggak ada lah orang Chinese yang nggak rindu kalau Chinese jadi pejabat. Yang banyak duit udah nggak aneh, tapi yang jadi pejabat, nggak ada, jarang. Jadi Anda waktu tahun berapa itu, ya waktu Jokowi Ahok itu pilkada, Anda mendukung Jokowi Ahok. Jokowi Ahok, bahkan Pak Jaya, nih saya berani ngomong nih, biar sengaja kerekam, kedengar Pak Jokowi yang telepon saya, Pak Lius, saya ini diminta Ibu Mega untuk jadi gubernur Jakarta, siapa kira-kira yang cocok jadi wakil saya? Saya bilang, Pak, waduh Pak, mantep Pak. Kenapa saya ditanya? Karena memang saya yang 2011, tanggal 28 Juni 2011. Pilkadanya 2012, Pak Jaya. Pilkada DKI. Tapi 2011, 28 Juni, saya saat demo di Gajah Mada yang buruk waktu lawan larangan parkir, itu saya bilang, andai Jokowi gubernur Jakarta. Dari situ ketemulah Pak Jokowi. Waktu itu beliau masih wali kota Jakarta Barat, wali kota Solo. Ketemu.
Oke, terus. Di situ kita bilang, Pak, Bapak maju jadi gubernur. Nah, itulah kembali tadi. Tapi Anda kalau gitu kalah dong sama saya. Saya kan bilang saya nggak setuju Pak Jokowi jadi gubernur. Presiden. Ya kan Bapak. Gara-gara Anda kan, makanya itu. Bukan. Saya kalau kalah sama Pak Jaya, saya ikhlas. Satu pakai rambut, Pak. Ya oke. Sudah. Ngomongnya jangan. Oke. Sudah balik lagi. Jangan ngaco. Udah, ya terus. Nah, kenapa dibully, Pak? Jadi begitu Ahok jadi. Loh kok jadi? Ya pertama kan Jokowi dulu jadi toh. Jokowi jadi kita semua nggak ada bully-bully. Kita dukung kan, jadi tuh barang. Jadi happy kan? Wah, ternyata usulan kita Pak Jokowi dengar juga. Saya bilang, Pak, Bapak kalau jadi gubernur nanti Bapak punya Pangdam. Bapak jadi nggak usah pikir wakil Bapak harus tentara. Kalau Bapak jadi gubernur, Bapak punya Kapolda. Bapak punya polisi. Bapak harus cari orang yang rajin, bisa ngimbangin kerja Bapak, dan jujur. Siapa? Ahok. Kok Anda berani bilang begitu? Ayo. Karena memang Ahok, Pak, jadi Bupati Belitung Timur itu sering juga ke Jakarta, undang kita. Yang khusus spesial itu, Pak, kalau undang yang biasa itu makan rame-rame. Saya pernah diundang khusus oleh Ahok itu di Hotel Mulia, restoran Jepang. Jadi yang undang makan saya yang enak-enak itu, ya salah satunya ya Pak Jaya, Pak Ahok. Kalau Ahok baru sekali nih Pak. Dia undang, dia ajak kongko, Deus, ini ya waktu itu beliau Komisi 2 Pak DPR. Komisi 2 dari Golkar. Saya bilang, oh lu mau maju jadi gubernur sih keren. Kalah menang lu udah menang. Karena lu Belitung Timur nggak dikenal orang. Tapi lu kalau calon gubernur Jakarta, kalah pun lu top. Jadi tuh Pak, begitu Pak Jokowi telepon saya tanya, saya bilang Ahok Basuki Cahayapurnama. Kita rekomend dia, memang saya kenal memang Ahok pekerja keras. Dan ide-idenya bagus. Dia berani eksekusi lah. Nah, begitu jadi Pak, saya mulai marahnya Pak. Nah, saya mulai marah sama dia, terus jadi saya dibully Pak. Sebelumnya Mas saya nggak ada yang bully. Kenapa marah? Wong Anda yang dukung dia, Anda yang yakin lah kok marah? Tanya saya baca di media, saya lihat di YouTube. Dia maki-maki, Pak. Senior di Tionghoa. Orang baik. Nggak punya musuh. Namanya Jaya Suprana. Oh, jadi Anda ini sekarang dalam rangka memindah supaya orang-orang itu jangan bully Anda, tapi bully saya gitu kan? Enggak, karena Pak Jaya itu orang nggak berani bully. Karena sekarang udah ke saya nih. Kalau sekarang Pak Jaya kan temennya Pak Jokowi. Kalau saya kan nggak musuhan, tapi orang tahu saya pendukung Prabowo. Lu ini ngomongnya kok sekarang ke sini. Lu ngomong dulu kok kanunya gimana? Nanti Pak, saya ngomong gini. Pak Jaya itu ngomong, mungkin nanti Pak Jaya yang harus cerita ya. Jangan saya aja nih yang diwawancara. Itu dulu saya marah Pak, dia bilang itu Jaya Suprana udah bau tanah. Iya, betul. Tetapi memang betul, kan jujur dia. Iya, tapi... Nah gimana sih, Anda ini katanya senang sama orang jujur. Lah dia sudah jujur, kok Anda malah marah, Anda ini nggak benar. Orang Tionghoa Pak, itu sama orang yang senior Pak.
Itu hormat. Nah ya hormat, dia kan bilang apa adanya. Jaya Suprana sudah bau tanah, kan betul. Iya, Nah, Pak. Jadi kalau saya cuma rasa, wah ini orang kurang ngajar nih, walau nih. Nah di situ saya terus kelompok-kelompok teman bikin kelompok lawan Ahok. Saya demo di rumah jadi dinas. gara-gara saya dibilang Bangka bau tanah, Anda terus bikin itu semua. Bukan itu saja, tapi itu puncaknya. Kayak orang tuh udah klimaksnya. Nah apa? Sebelumnya apa? Keselnya Pak, perempuan pakai jilbab. Dia nanya, ini uang bos boleh dicairin nggak? Uang bantuan itu dari Pemda untuk beli tas, beli buku. Si Ahok udah marah. Ibu maling, saya tangkap. Kalau menurut saya, kalau orang bawa orang kecil nanya, itu mesti diusap-usap. Ibu ini nggak boleh, ini khusus bantuan ini. Nah kalau ibu-ibu yang ngusap-ngusap itu kan lius. Ya kalau saya sih senang usap-usap. Nah makanya, jadi gimana sih betulnya? Anda itu gimana? Anda sudah nyalonkan dia, ya sudah nganjurkan Jokowi untuk. Tapi sekarang dia jujur kok malah anunya begitu tuh gimana gitu loh. Ya, satu hal Pak. Kedua, itu kan tadi saya bilang, klimaksnya itu saya udah nggak tahan lagi begitu lihat kok dia berani bully Pak Jaya. Padahal dia jadi itu salah satu sponsor utamanya itu Jaya Suprana. Karena Pak Jaya sering undang dia, tampilkan di media, perkenalkan dengan. Memang Pak Jaya nggak pernah sponsor langsung ya, pilihlah Ahok, jangan pilih Foke. Pak Jaya nggak punya sifat gitu. Tapi dengan ngundang orang-orang diskusi, orang jadi simpatik. Oke, Nah, kalau begini, saya perlu koreksi, itu sebetulnya yang bilang saya tua Bangka bau tanah itu bukan Ahok. Yang bilang gitu pendukung-pendukung Ahok, simpatisan Ahok. Gitu loh. Jadi Anda, nah betul kan? Nah, Anda bingung kan? Nah, kalau mau, dengerin, Pak belum selesai, anunya. Tapi yang bilang, kalau Ahok bilang saya itu bukan. Dia bilang, saya ini warga otak kelas 2. Dia bilang begitu. Loh ya kenapa? Itu kan artinya pujian. Wong saya itu sering meragukan. Saya ini punya otak apa enggak? Lah beliau pernah bilang, Bapak punya. Walaupun kelas 2. Itu. Jadi Anda ini, ternyata Anda memang dari asalnya sudah keliru. makanya dihujat saya. Makanya dihujat karena Anda ngawur itu. Fitnah. Anda tuh fitnah. Ini hebat Suprana, Pak. Saya lagi belajar. Terang-terang saya mau belajar sabar. Kalau dulu saya suka marah-marah, sekarang saya ketawa terus. Saya mau belajar dari Jaya Suprana. Ya aja Anda ketawa. Wong yang dibilang otak kelas 2 saya, bukan Anda. Ya terang aja ketawa. Belum berani ikut Pak Jaya. Kalau pakai ini berani, Pak. Oke. Udah terus. Ya. Berani tarung, Pak. Sudah. Ya kenapa Anda kok belum, katanya mau pakai sarung, kok nggak pakai sarung? Belum bisa, takut kedodoran gitu, Pak. Ya oke. Ya udah. Nah sekarang oke. Ya sudah, saya walaupun fitnah oke lah, saya terima aja. Terus apa kelanjutannya? Nah, karena itu loh yang saya nggak bisa lupa itu. Anda kan, aduh, kalau Anda dihujat itu ya memang Anda pantas dihujat lah ya. Tapi kenapa kok keluarga Anda diikut-ikutkan itu? Nah itu giliran saya nggak bisa terima itu. Kan masih ingat kan saya waktu itu bilang anunya. itu saya nggak bisa lupa. Karena memang keterlaluan itu. Baser-baser itu.
semua yang menyerang, yang nggak setuju sama Ahok, sama Jokowi, itu selalu diserangnya bukan statement ketidaksetujuan kita, tetapi keluarga, dia sebar-sebar fitnah. Lius itu tukang malakin, tukang parkir. Lius itu mafia tanah. Padahal saya ditangkap gara-gara bela orang yang tanahnya digusur. Apa? Anda ditangkap dulu apa? Kenapa? Ayo. Itu di sebelah gereja di Mangga Besar 1, Pak. Gereja besar. Itu ada orang penduduk 50 kakak kalau nggak salah tuh. Udah tinggal 20-30 tahun lalu. Tiba-tiba didoser rumahnya. Nah itu orang pada datang ke saya. Paling bantuin. Saya datang, saya marahin itu Pak Satpol PP. Kalian keterlaluan ya. Orang tinggal udah 25 tahun, 30 tahun. Masa main di doser? Tanpa keputusan pengadilan, Pak. Setahu saya eksekusi itu harus melalui keputusan pengadilan. Ini cuma keputusan wali kota. Nah, Oke. Ayo. Saya karena bela ini, datang kedua, itu udah dipagerseng, udah dirubuhin, rumahnya dipagerseng. Itu begitu saya datang ke lapangan, ini warga rubuhin pagersengnya, ngambil barang-barang dia yang ketinggal di dalam. Saya langsung dibawa polisi, dituduh pasal 170, pengrusakan pagar. Ya aduh, saya betul-betul. Itu Pak, itulah pelajaran buat saya. Pelajaran buat saya, ternyata memang... Anda itu ngarang ya ini semua ini. Kan untuk supaya tampil bagus, tampil manis, ya, di dalam wawancara ini Anda ngarang semua. Ya, Anda punya bukti enggak kalau Anda tuh pernah ditangkap? Tinggal diklik aja di berita Lius Sungkarisma Pagerseng. Oh, ada itu? Iya, semua ada, jejak digitalnya ada Pak. Tapi saya tanpa ngeklik itu saya pernah dengar dari seseorang yang minta supaya Anda dikeluarkan. Betul itu? Oh itu benar. Itu Pak Sudin. Waktu itu saya ketua panitia World Peace Forum. Kira-kira seminggu kemudian saya harus pidato di depan Pak Yusuf Kalla. Waktu itu Pak Yusuf Kalla wakil presiden. Itu Pak Din Samsudin datang, bilang sama Kapolres Jakarta Barat, ini salah Bapak tangkap yang ini. Ini orang benar, orang baik. Ngosok. Pak Din Samsudin tahulah, itu beliau. Ini boleh saya tanya pada beliau, boleh ya? Boleh, makanya sengaja saya ngomong. Jadi saya waktu itu Kapolres bilang, Pak Lius boleh keluar. Tapi 3 orang warga yang kemarin robohin saya tetap di sini. Saya minta, Mas Din, biarin saya di sini aja. Saya ngerasa. Masuk. Coba 41 hari Pak di kantor polisi. Nah kenapa 41 hari? Itu ada teman saya pengacara. Dia bilang apa? Lius, tenang Lius. Nelson Mandela ditahan 27 tahun jadi presiden. Saya bilang lu gila. Saya langsung bilang Pak, saya mau sidang. Langsung 41 hari itu berkas saya naik ke jaksaan. Jaksa langsung ke pengadilan sidang. Dan saat itu saya dikasih tahanan luar. Jadi saya nggak ditahan, tapi saya dikeluarkan. Itu sampai sidang, Pak. Itu gila, Pak. Saya makanya udah merasakan ya. Hukum ini benar-benar berpihak kepada orang yang punya duit, Pak. Ini jadi pelajaran saya dan itu yang menyebabkan saya sampai hari ini. Kalau ada ketidakadilan, pasti saya suarakan. Soal berhasil atau tidak,
itu urusan yang kuasa. Oke, nah kalau dengarkan cerita begini kan ya seperti tadi ceritanya Pak Din Samsudin. Anda ini kan orang baik, ya, yang membela rakyat, pokoknya Pancasila. Anda, lah kenapa dibully? Kalau dibully Pak, ini judul Bapak nih, pertamanya dihujat, ganti dibully. Saya waktu dihujat saya udah sebar. Orang bingung, Lius kok diganti sekarang jadi dibully. Ini Pak Jaya nggak tega sama gue. Dia bilang, yang bully lu itu karena makannya dari sana. Jadi buzzer-buzzer itu yang memang dibayar untuk ngejelekin orang-orang yang beda pandang. Nah ini yang selalu saya juga bilang kan. Saya banyak bilang, kakak pembina, cukuplah. Buzzer ini stop. Karena sekarang kita udah damai. Kalau dulu itu waktu pilpres, oke lah mau menang. Biara buzzer. Tapi kalau sekarang nggak boleh. Kita harus gerakkan masyarakat supaya bersatu. Itu Pak. Dan kemarin Pak, saya diterima Pak Menhan. Itu bos saya itu waktu pilpres kan tangan saya begini mulu. Terus gimana? Setuju. Udahlah kita nggak usah ribut-ribut. Ya yang saya mau suarakan kan justru Presiden Jokowi tinggal 3 tahun lagi, manfaatkan ini untuk luka-luka lama, kampret cebong ini selesaikan. Karena Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sudah mesra. Mereka berdua ini mikirin negeri. Saya kemarin diterima cukup lama Pak. Kasih buku, kasih tanda tangan. Ya saya happy juga lah. Apa pesan beliau apa? Wah, keren Bapak. Ya, coba dulu. Saya terharu juga gitu. Ternyata beliau itu betul-betul negarawan. Jadi pesannya ya sudah itu kemarin sudah. Loh, nanti dulu yang ngomong yang kemarin sudah itu Lius atau Pak Prabowo? Aduh, Loh, mana nih? sudahlah, percaya saya, percaya. Cuma maksud tadi kan Anda bilang ke Pak Prabowo bahwa sudahlah kita sudah waktunya sekarang bersatu, karena itu sudah lewat. Tapi tadi Anda bilang yang Pak Prabowo yang ngomong, gimana? Jadi yang ngomong itu siapa? Silakan. Masih bilang, Pak, ini cebong sama kampret nih masih terus. Cebong sama kampret ini belum selesai. Buktinya kan ya masih, ya tapi memang kalau kita membuka diri, kayak saya sama Rudy Kamri Pak. Rudy S. Kamri ini tukang kritik saya. Tapi sekarang udah terjadi, dia kritik saya jawab pakai video juga. Jadi baik juga dan udah nggak ada kata-kata kasar Pak. Kalau kita yang sakit itu kan udah fitnah, kasar. Seperti yang Bapak bilang, saya sih nggak akan lupa itu. Pak Jaya itu belain saya, kalau bully Lius oke lah. Tapi jangan anak sama istri. Dan itu memang sadis itu Pak. Sadis itu. Saya kadang-kadang kalau pikir, ini orang nggak mikir gitu. Bagus anak istri saya udah kebal juga gitu Pak. Banyak yang nggak tahan loh Pak. Banyak yang berhenti jadi aktivis, itu karena anak istrinya bilang, Pak, udahlah Pak, jangan terus-terus gini. Itu saya bersyukur Pak. Jadi ya. Tapi apakah, mohon maaf ya, adanya, apakah istri Anda dan anak-anak Anda tidak keberatan Anda terus dibully seperti ini? Keberatan Pak. Nah, Cuma itu dia kan. Iya, saya memang kalau bilang hobi nanti dimarahin gitu.
saya jadi ada hobi sedikit loh Pak. Kalau ada orang bully, Ketagihan, Anda ketagihan kan? Kayaknya saya ketawa gitu, senang juga. Nah ini penyakit saya loh Pak. Nah, betul kan? Udah mulai. Nah, betul. Makanya saya kalau perhatikan kelihatannya Anda itu sengaja kalau bahasa Jawanya jarak. Jadi Anda itu sengaja provokasi supaya Anda dibully. Sebab Anda menikmati dibully. Ya itu, kualitas bulinya kurang keren. Tapi kalau ini kita ngomong bener, tiba-tiba dibully, kita ngakak ketawa, Pak. Ya, aduh hari gini masih bully begini. Lu nggak tahu ya, gue udah nikmati ya. Itu, Pak. Bukan sengaja. Karena kalau saya sengaja, Pak, itu saya dosa. Saya memancing orang marah. Oh itu dosa menurut Buddhism itu dosa ya? Bikin orang marah itu nggak boleh? Buddhism itu Pak, cuma bilang, jangan berbuat jahat. Jadi saya tiap bangun tidur itu mikirnya berbuat baik. Oke. Kebajikan, sucikan hati dan pikiran. 3 aja ini yang saya lakukan tiap hari. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan. Nah, tambah kebajikan itu saya bisa macam-macam, Pak. Pokoknya saya nggak mau bikin orang marah, saya nggak mau bikin, kalau bisa bikin senyum. Bapak nggak tahu ya, ada perempuan kita usap tangannya, dia senang itu, Pak. Karena ternyata jarang yang usap tangan dia. Saya bilang, aduh tangan kamu mulus ya. Ya ampun. Kok sekarang bicara politik kok sampai ke perempuan sih sekarang ini? Politik, jangan berbuat jahat. Iya oke, tapi kenapa mesti ngelus-ngelus tangan perempuan? Hati dan pikiran bersih, dan pikiran kotor. Oh, jadi Anda nuduh pikiran saya yang kotor. Oh, Pak Jaya bersih karena mukanya terang. Balik lagi, lagi. Sudahlah, ini kan Anda mengalihkan topik ini. Jadi memang saya itu mau tanya tadi waktu ketemu Pak Prabowo itu. Atau beliau pesan apa? Topik, bahkan sebetulnya sih saya nggak boleh ngomong. Takutnya ya orang. Ya jangan, kalau nggak boleh ngomong ya sudah jangan ngomong. Nanti kan anunya saya yang salah nanti. Oh enggak, kalau ngomong dikit boleh. Hah? Supaya ngomong dikit, caranya gimana ngomong dikit? Supaya begini Pak, nunjuk ke Pak Prabowo itu cinta semua para pendukung. Orang banyak yang ngeledekin saya nih Pak ya. Ya, Lius, lu bela-bela Prabowo, lu dapet apa? Ya, Lu dapet apa? Ya, orang taris, staf khusus. Nah kita dari awal belain Pak Prabowo nggak ada pikiran komisaris, nggak ada pikiran staf khusus. Karena kita pengen negara ini lebih bagus. Kalau umpama dikasih jabatan komisaris, mau apa enggak? Enggak Pak. Betul. Pak, Bapak nggak tahu ya, nikmatnya hidup. Ya, aduh Pak. Begitu ada jabatan, itu ada tanggung jawab. Kita harus kerja, pagi harus ngantor, harus buka laporan, baca. Nah kalau sekarang Pak, aduh nikmat. Saya kira-kira nikmatnya cuma di bawah 2 tingkat dari Pak Jaya. Pak Jaya itu enak, kesel dia buka piagam. Wawancara, makan. Saya kalau lihat makan Pak Jaya. Ya kalau makan oke. Tapi kalau main piano itu setiap saya buka piano bukannya saya bahagia, malah saya pusing. Waduh ini harus main apa, terus ini harus saya latihan ini. Itu kerjaan saya. Bapak salah juga udah hebat aja. Ya sudah ketawa lah. Bapak salah pencet, orang bilang itu main piano model baru. Anda itu nyindir nyindir ya sudah. Kalau master orang pintar, orang hebat Pak, Bapak lihat nyanyi, suaranya dia turun ke bawah,
Aduh, cakep bener tuh. Oh, hebat. Dia naik ke atas. Bagus juga, Oke, Pak. oke. Sekarang saya mau tanya, saya akui cara Anda memuji ini luar biasa. Nah, itu menurut Buddhism apa boleh memuji yang bohong seperti ini itu apa boleh? Gitu. Nggak ada keinginan kita untuk bohong. Yang ada kita harus bicara apa adanya. Ada apanya atau apa adanya? Adanya, tapi ini tidak menyebabkan orang terluka atau sakit. Oke. Itu penting. Dan tapi saya makanya nggak, ini logikanya saya nggak ketemu. Anda kan sudah Anda kan sudah berniat baik. Anda sudah berbuat baik sesuai dengan ajaran Buddhism tadi. Lah kok karmanya kok Anda dibully itu apa ada itu? Begini Pak, kalau dibully itu dosa-dosa kita. Hilang itu Pak. Oh gitu. Asal kita terima. Jangan kita benci lagi, balas lagi. Itu nambah lagi. Tapi kalau kita amitabha, udah nggak ada benci, nggak ada marah. Kita doain dia Pak. Makanya saya ya Pak ya, saya dibilang dibenci, tapi sekarang makin banyak yang ngajak foto, Pak. Iya, saya tahu itu. Ya. Tapi saya curiganya yang, kan curiganya yang ngajak Anda foto kok perempuan semua, gitu loh. Karena dia tahu saya nggak bahaya. Widih, waduh. Pak, tanya, ada nggak kami diwawancarain sama Bapak ngomong gini? Besok ada perempuan datang. Bapak tahu dong? Ya siapa? Ada orang top di Indonesia. Ditelepon dari Jepang. Wah ini kelihatannya Anda ini bahaya sekali. Sebab begini, ini barusan ada masukan data. Saya kan bicara berdasar data. Ya toh, bukannya pakai emosi saya. Cuma ini ada masukan data. Anda itu di penjara yang dulu itu saya tahu, oke. Itu sudah. Tapi belakangan ini gara-gara Anda di penjara katanya 2 kali loh Anda tuh. Oh iya. Nah, iya. Nah gimana? Ini kan fakta kan. Lah mau ada orang baik, berniat baik, ya. Lah kok di penjara sampai 2 kali ini pasti ada apa-apanya toh. Kan orang bilang ada asap, ada api. Ada api, ada asap. Yang saya ya tapi belakangan memang nanti dulu. Belakangan kan teknologi bisa bikin api tanpa asap dan asap tanpa api. Ya itu kan itu kalau band-band main itu kan ada asapnya, nggak ada apinya, malah es. Jadi ada nih teknologi baru ya rupanya. Memang ya kalau balik lagi saya punya agama ya, itu kan saya kapan kepikir, nggak pernah dalam otak saya itu kepikir saya bisa kena urusan polisi pasalnya makar. Makar itu menggulingkan pemerintah yang sah, hukumannya 20 tahun sampai seumur hidup. Yang ikut saya Pak, Bapak kan kenal Pak Rahmat tuh. Pak Rahmat ikut saya. Itu waktu saya kena, itu udah teman saya bilang, Rama lu pulang kampung dah. Itu bos lu mah bakalan 20 tahun, paling sedikit juga 10 tahun. Saya nggak dibelain Pak. Nggak ada yang berani bela. Bahkan, stop ya. Jadi karena pasalnya makar. Kalau dia bunuh orang, gue belain. Itu teman baik loh Pak. Tapi saya nggak marah. Saya tahu bahaya sekali. Tapi saya di dalam Pak. Saya lawan, saya protes. Di BAP saya nggak mau teken. Satu yang saya teken Pak. BAP saya nggak mau teken.
Oh, lu nggak mau teken, bikin berita acara, tersangka tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan. Saya juga nggak mau teken. Yang saya teken cuma satu, Pak. Begitu waktu moto, dipasangin tuh, Pak. Pasalnya pasal makar. Saya langsung saya teken. Wah, ini penting ini. Hah? Jarang orang Tionghoa dapat pasal makar. Karena kebanyakan orang Tionghoa, Pak, pasalnya 378 nipu, 303 judi. Nggak ada yang makar. Jadi saya teken itu cuma pasal makar. Kenapa Anda kok malah ngakuin? Kalau Anda, padahal Anda tidak makar, kok malah ngakuin? Gimana sih ini betulnya? Logikanya gimana? Kita tanda tangan itu supaya itu terjadi. Hah? Pemotohan waktu saya dimasukin ke penjara. Dan yang apa? Oh, jadi demi dapat foto, makanya Anda, aduh ampun deh. Jadi ternyata Anda suka selfie. Ngajak ke Polda, minta foto pegang makar. Nggak dikasih. Kalaupun dikasih itu namanya bohong-bohongan. Kalau saya kan benar-benar. Tapi apakah Anda benar-benaran makar? Kalau itu ya sebetulnya kan. Pak. Anda kan makan yang perutnya gemuk, Pak. Lari aja nggak bisa. Karena makar itu kan mesti bersenjata, terlatih. Model kita berdua, Pak. Makan, bukan makan. Makanya saya bikin, Pak, warung saya warung makar. Jadi waktu ditanya, ini makar maksudnya apa? Makanan rakyat. ini sombongnya. Waduh, parah ya Anda ini. Parah. Anda ini kalau di Buddha ini, apa ya? Dulunya kan saya pikir Anda tuh dipakai. Tapi Anda ini kelihatannya, apa ini anunya ini? Ya memang virus ya. Mungkin virus ini bodhisatwa baru ya. Aneh. Saya nggak mau, kalau itu sombong, kalau kita ngomong gitu. Kalau hidup pakai enggak. Karena saya nggak, arah saya hidup saya nggak pernah perempuan, Pak. Saya cuma tergerak kalau ada orang dizolimi, kalau orang ada ketidakadilan, itu saya gatel itu, Pak. Saya mesti ngomong itu. Saya tahu saya bukan apa-apa, saya nggak punya kuasa, saya bukan pejabat. Tapi kalau sudah bersuara, Pak, rasanya kita lega. Saya kemarin ketemu Pak Prabowo, saya bilang, Pak, Bapak memang tupoksinya bukan urusin asuransi, Pak. Tapi tolong, Pak, kasihan itu, Pak, korban asuransi Jiwasraya. Dia ngumpulin duit sedikit-sedikit. Itu kebijakannya, Pak. Dari uang setoran itu dipotong dulu 40%. 60%-nya itu dicicil tanpa bunga. Nggak boleh itu. Saya bilang sama Pak Prabowo, Pak, saya tahu loh, ini bukan urusan Bapak loh. Bapak urusannya tentara, alutsista. Tapi tolong titip ini, Pak, sama Pak Jokowi. Pak Prabowo langsung panggil ajudan, dia catat di note loh, Pak. Itulah yang saya bilang. Ini harapan kita tinggi, Pak. Jangan ribut lagi. Kita biarkan Pak Jokowi ini bersama Pak Prabowo. Kenapa saya bilang Pak Prabowo, Pak? Saya bilang sama Pak Prabowo, Pak, Bapak bukan Menteri Pertahanannya Pak Jokowi aja. Bapak adalah calon presiden yang karena kebesaran jiwa Bapak mengalah, menerima, dan Bapak mau masuk, maka tentrem ini Pak Menteri. Coba kalau waktu itu Pak Prabowo bilang, lawan. Saya juga nggak takut, Pak. Saya pasti perang. Tapi Pak Prabowo dengan sikap beliau yang kemudian berdamai dengan Jokowi, yang notabene saya dukung, itu kan juga dihujat.
dihujat karena satu, Pak Prabowo menempatkan diri sebagai bawahan Jokowi. Oh, enggak terus. Kenapa? Beliau ini kan tentara, tahu aturan main pemerintahan, komandan sama bawahan, Pak. Ini hebatnya Pak Prabowo. Jadi, ya harapan kita, beliau itu sebagai mitra yang dulu pernah bertarung, kalah. Kalah, kenapa saya bilang kalah, Pak? Karena Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pak Jokowi yang menang. Beliau terima, itu beda nilainya ketimbang menteri yang diangkat oleh Pak Jokowi. Beda. Itu makanya komunikasi ke bawah ini kurang, Pak. Merasa ini di atas sudah damai, yang di bawah tidak disentuh. Itu yang bikin masih sebagian marah. Tapi Pak, ini kita sih berdoa ya, kalau benar Pak Prabowo bisik-bisik sama Pak Jokowi, terus Pak Jokowi ambil action, jangan dipotong 40% itu. Orang-orang Jiwasraya yang nabung sedikit-sedikit pas pensiun itu dianggap bangkrut, dipotong 40%. Di mana pasalnya, Pak? Nah, mudah-mudahan, Pak, kalau yang ini aja jalan, Pak, Jiwasraya. Saya ngomong gini, Pak, karena saya ketemu orang-orang korban Jiwasraya di Pak Lius, itu Abri si enak tuh tentara. Semua dibayar karena Prabowo kasih statement. Saya jamin semua uang Asabri dibayar. Nah, kan Jiwasraya ini kan bosnya kan mestinya Pak Erick Thohir, Pak. Nah, mestinya Bapak yang kenal itu ngomong juga, Pak. Jangan dipotong, itu nggak fair dipotong. Bayar. Soal bayarnya diatur duit dari mana? Saya kira negara ini kan kaya. Bisa selesai coba. Bapak dikasih catatan apa tuh? Jangan ngomong salah sama Lius, gitu. Apa? Enggak apa-apa. Catatan ini saya baca tadi yang perempuan telepon dari Jepang itu apa? Oh itu Pak, Ketua Umum Golkar. Kan ada perempuan dari Jepang. Oh. Jadi kalau saya cut pakai. Iya, sudah jangan. Nanti kalau sudah merembet itu. Jangan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Soal Habib Rizik. Ya karena belakangan ada tulisan Habib Rizik itu ya. Anunya. Nah, sampai di mana usaha Pak Lius untuk mengupayakan keadilan untuk beliau? Tadi saya bilang, Mbak, saya ini kan nggak punya kuasa. Tapi saya punya mulut, saya punya cara. Saya pertama kali Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ketemu di MRT, Pak. Saya langsung teriak. Itu kita nggak masalah. Tapi balikin Habib Rizik. Oh ya? Iya, waktu itu Pak Habib Rizik nggak boleh balik ya di Mekah. Oh, nggak boleh balik dari Mekah. Ya. Kenapa? Kenapa kok Anda sampai Prabowo sama Jokowi ketemu, kok yang Anda omong balikin Habib Rizik dari Mekah? Ya, karena kan saya satu kubu sama Habib Rizik dulu pendukung Pak Prabowo. Saya kena makar di sini, ditahan di Polda. Beliau diblokir di sana, nggak boleh balik. Dibilang overstay. Dan ternyata kan nggak ada overstay, Pak. Nggak ada overstay. Beliau balik sendiri, tapi apa kata pemerintah waktu itu? Ya mau balik-balik aja, bayar aja dendanya. Kita sampai ngumpulin duit, Pak. Saya ngomong sama Pak Amin Rais, udah balikin dah. Denda kita bayar, tiket kita bayar.
Tapi saat itu belum bisa, Pak. Bapak tahu, saya terus teriak, balikin Habib Rizik, balikin Habib Rizik. Bapak kenal nggak? Yap Honggi. Apa? Yap Honggi. Enggak kenal. Nah, nanti Bapak cari tahu. Itu nama bapaknya boleh nggak buat sebut? Itu Pak, saya dimarahin tuh sama Yap Honggi. Lo, nah, balikin, ntar begitu balik ditahan, lo tanggung jawab lo. Saya bilang, makanya saya ditahan. Emang dia salah apa? Laporan semua udah SP3. Balik saya jemput, bener nggak lama ditahan. Sampai kemarin dia masih ngoceh itu. Lu tanggung jawab lu. Sekarang ditahan tuh. Makanya saya bikin penghargaan, Pak. Kenapa saya bikin penghargaan? Untuk nebus Saya nggak dosa. bisa kasih apa. Nebus dosa. Ya. Gara-gara dia makanya dia balik, makanya dia penjara itu gara-gara Lius. Iya, ada yang bilang gitu, gara-gara lu. Nah iya. Dia pakai lu gitu segala kan. Aduh, tapi saya senang, Pak. Apa? Habib Rizik di penjara senang? Bukan. Penghargaan itu saya pikir saya akan dimakiin orang lagi. Begitu Natalius Pigai tahu, dia langsung tanda tangan. Refri Harun, dia tanda tangan. Riza Ramli, dia tanda tangan. Rocky Gerung, dia tanda tangan. Kemarin ketemu Lanyala, ketua DPD, Pak. Orang udah takut-takutin dia, Pak, Bapak jangan, Pak, tanda tangan. Malah dia suruh saya, bawa ke rumah dinas saya. Dia sengaja tuh Pak pakai tanda PIN DPD, dia tanda tangan. Oke. Nah, Gini, oke. Makanya kembali pertanyaan saya, Anda belum jawab. Kenapa Wong Jokowi sama itu kan aku. Kok Anda yang utama, bukannya Anda minta supaya diri Anda yang jangan dipenjara, tapi kok minta justru Habib Rizik kembali ke tanah air. Itu harapan Anda apa? Pak, Habib Rizik ini adalah tokoh Islam. Oke, semua Islam nggak akuin dia. Tapi sebagian yang saya lihat banyak yang menghormati. Kita hidup di negara Pancasila. Kita hidup di negara demokrasi. Sila ketiganya persatuan, ketuhanan, kemanusiaan. Kok tega kok? Ada warga negara kita ini di luar negeri 3,5 tahun terkatung-katung nggak bisa balik dengan alasan yang nggak jelas. Overstay, dia mau bayar overstay tetap nggak bisa, dan ternyata setelah pemerintah Arab Saudi tahu dia boleh pulang. Ternyata setelah pulang kena pasal kerumunan nikahin anak. Denda udah dibayar 50 juta, orangnya udah ditahan 8 bulan, ada lagi pasal satu lagi. Menyebarkan berita bohong, menimbulkan keresahan. Yaitu pada saat beliau diperiksa di rumah sakit di Bogor tuh, Umi colok, ditanya, sehat nggak? Sehat. Besoknya positif. Dianggap itu bohong. Kena di sidang 4 tahun, Bapak. Saya gimana nggak jadi kelotokan, Pak? Kelotokan. Udah nggak ada jalan lagi. Bingung. Kasasi diturunin 2 tahun. Dengan alasan ternyata tidak menimbulkan keonaran. Kalau tidak menimbulkan keonaran, ya mestinya dibebasin dong. Nah, harapan saya nih Pak, ini udah ganti tahun, udahlah, di peninjauan kembalinya itu bebas, terus ajak kongko Pak. Karena saya percaya Pak,
Kalau ada kongko itu, beres. Musyawarah mufakat. Ngopi bareng, Ya. Pak Presiden, Pak Habib. Itu butir 4 kalau nggak salah ya Pak ya. Dan itu Habib Rizik itu hafal itu Pak. Oh, 5 butir kan Pancasila itu. Penelitian beliau kan Pancasila. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Waktu jumpa Pak Prabowo, apakah Anda bicara tentang keadilan untuk Habib Rizik? Saya cuma ngomong soal jasa Jiwasraya. Oke. Kedua, saya ngomong tentang mafia tanah. Oke. Kita menggunakan tentara dan polisi. Itu Pak Prabowo sih. Dan ya saya juga bilang, saya sih belum SP3 loh Pak. Saya ini masih tersangka makar. Cuma saya nggak tulung Pak Prabowo, terlalu kecil. Anda tuh masih tersangka? Iya, ini kalau silap-silap nih, dijemput langsung. Nah, inilah Pak, yang saya sayangkan. Orang seperti saya, yang dari muda ikut penata ikut berorganisasi, aktif membela di masyarakat. Bahkan ada Habib yang keribut tuh, Lius kau bikin apa? Saya balik tanya dari, ente juga bikin apa? Saya 2003 itu di kantor Pres, tanggal 19 Agustus, saya dan kawan-kawan itu nyumbang uang, Pak. Karena dulu ngobrol sama Pak Hamzahas, Pak Hamzahas, ini kira-kira orang Indonesia ada nggak 10 juta yang punya uang? Ada dong. Lebih. Pak, kalau 10 juta orang yang punya uang itu ikhlas menyumbang 10 juta buat rakyat, buat negara Indonesia sebagai dana abadi, itu jumlahnya 100 triliun saya. Ngapain pinjam duit ke luar negeri? Pinjam duit aja sama rakyat Indonesia. Wah, Pak Hamzahas langsung launching tuh Pak. 19 Agustus 2003. Gerakan Solidaritas Umat Peduli Modal Nasional. Di Rut Bank BRI dipanggil Pak Rujito. Buka rekening 1708-1945. Saya nyumbang 100 juta Pak. Saya bukan orang kaya, cuma rasanya kalau buat negara 100 juta, hati kita kayaknya girang gitu. Jadi jangan bilang gua nggak sayang negara. Duit gua ini, duit gede, bukan duit 100 juta Pak. Waktu itu saya ada sebelah saya orang Batak, Ciregal. Juga 100 juta. Ada lagi yang cek di Glodok. 100 juta. Bahkan kemarin ada lagi, Lius itu kalau ada lagi dia bawa cash. Saya mau juga nih 100 juta. Enggak, pertanyaan saya, sekarang uangnya itu ada di mana? Itu yang saya bikin surat ke Pak Maruf Amin. Pak, saya bukan lagi uang itu. Saya mau tahu nasib itu yang dulu di launching di kantor Wapres. Gimana? Bukan mau nagih, kalau perlu kita gedein lagi Pak. Nah, yang ini yang kemarin bikin saya sedih. Kenapa saya ke Pak Prabowo? Saya lupa ngomong soal Habib Rizik. Saya ngomong soal Jiwasraya. Kenapa Pak? Itu orang Jiwasraya bilang sama saya apa Pak? Pak Liut, saya ini merah putih. Saya NKRI harga mati. Makanya semua uang pensiun saya taruh di BUMN merah putih Jiwasraya. Tapi nggak dibayar, dipotong 40%. Waduh, otak saya langsung berputar Pak. Saya bilang, wah, ini mesti nih. Saya ngomong sama Pak Prabowo supaya ngomong ke Presiden.
Beliau nyatet, beliau suruh ambil notnya hitam itu. Jiwasraya, mafia tanah, sama Lius belum SP3. Itu Pak. Jadi kalau kita himbau Pak ya, yang bully-bully atau yang bayar kakak pembina itu, yang bayar orang tukang bully, stop. Udah itu udah masa lalu. Sekarang ini kita berjuang. Satu presiden threshold 0%, Pak. Ini jadi penting. Saya kemarin sama hakim ditanya, yuk kenapa mau ngajuin presiden threshold 0%? Gara-gara calonnya cuma 2, kita berantemnya sampai kayak musuhan, hampir aja pecah. Tapi kalau presiden threshold 0%, partai politik yang baru mengeluarkan calon-calon, ini ada kesempatan orang-orang bagus bisa tampil. Nah, Ken cemburu tuh Pak, waktu lihat Bapak kasih judul saya, Lius dihujat. Wah Bang, kenapa Yusuf Hamka nyapres kok Lius dihujat? Ya protes tuh Pak. Saya bilang nggak apa-apa Ken, ini kan judul supaya menarik, saya bilang. Ya memang kalau buat saya udah nggak ada, kalau gitu-gitu udah nggak ada. Saya bahkan terima kasih. Jangan pertanyaan saya, jangan. Kalau itu andai kata judulnya ini, Anda adalah sama seperti Yusuf Hamka, siap nyapres, Anda siap nggak? Saya nggak mau dong. Saya merasa terhina. Kenapa terhina? Yusuf Hamka duluan. Oh, jadi kalau Lius duluan mau. Bercanda. Ya sudah, sekarang serius. Anda siap nggak nyapres? Enggak lah. Enggak. Itu asli enggak Pak. Karena saya bilangnya, hidup saya ini tinggal saya abdikan supaya punya manfaat buat orang banyak. Dia kan jadi presiden manfaat. Kapasitas Pak, kita tuh nggak serajin. Kalau Bapak tanya, saya masih lihat kan di kita ini kan banyak kan yang orang betul-betul sangat serius dan sudah terbukti. Kalau saya kan enggak. Jadi kita jangan sok mau itu. Karena untuk dapat nama, nggak usah nyapres. Lius nggak nyapres juga namanya toh. Makanya dibully kan. Pak, bully kalau kita bisa nikmati, nanti nggak ada yang bully, kita bilang, loh kenapa sih? Iya. Oke. Oke, Pak. Sudah waktunya. Bapak bilang, jangan bully orang lain. Anak, keluarga, mereka kan nggak ikut salah. Itu saya setuju Pak. Saya apresiasi dan itu saya ingat benar. Itu Jaya Suprana yang nulis. Cuma Jaya Suprana yang nulis gitu. Mungkin nggak kepikir Pak. Bapak lebih, hatinya lebih sensitif mikirnya sampai begitu. Lebih sensitif dari Anda ya. Kalau Anda malah nggak apa-apa. Oke, begini. Waktu aja yang membatasi. Nah, ya. Apa yang belum saya tanya, tapi perlu menurut Anda ketahui sebagai jawaban tentang apakah Lius harus dibully? Saya cuma nasihatin, kalau bully itu sebetulnya kurang bertanggung jawab dan pengecut. Jangan itu. Kalau berani, dia tampil mukanya supaya saya bisa laporin polisi kalau nggak benar. Banyak Pak yang saya laporin polisi, ampun minta maaf, tapi nggak ada satupun yang saya dorong ke pengadilan. Saya cuma teach a lesson. Lu jangan sok, lu pikir enak ditahan. Karena pasalnya itu bisa ditahan punya Pak.
Nah, tapi untuk kebaikan, stop. Kalau mau diskusi, lu puter video. Lius, lu ngomong gitu, ini. Nanti kita jawab lagi, itu namanya mendidik. Nggak usah anak dong, istri lah. Kan, itu pengecut, Pak. Kalau dia berani tampil namanya, alamatnya, itu itu semua yang bully-bully, akunnya akun palsu, Pak. Di Uber nggak ada. Ya, Pak ya, itu yang kita perlu ingatkan. Dan satu, bully Lius boleh. Jangan bully Jaya Suprana. Tuh, ini ada pikir. Jaya Suprana bukan agama Buddha. Lo lihat coba. Duduknya, perilakunya. Pak, kenapa sih Bapak nggak main piano gitu? Ada dong. Khusus buat saya gitu kan. Pianonya nggak ada ya? Nah, apalagi buat Anda kan nggak suka musik. Oh, Pak, nanti saya mau nyanyi nih. Ini, wah, kalau Anda nyanyi, saya makin nggak mau main piano. Anunya. Hah? Pakai gitar. Ya udah, main sendiri. Jangan suruh saya main piano, main gitar sendiri. Bukan. Kalau lihat Pak Jaya main piano, itu rasanya damai. Apalagi lagu-lagu cinta pada Indonesia. Pak. Ya ampun. Saya sering nonton loh Bapak punya show. Ini gini ya, kelihatannya Anda ini memang pinter sekali. Ini ya, setelah acara ini, pertama saya harus siap dibully. Pasti ini saya nanti akan dibully. Kedua, ini saya juga harus siap-siap ditangkap ini, karena saya memberi kesempatan Anda untuk ngomong. Ini sini, ini memberi. Kan ingat enggak yang dulu teman kita yang itu siapa yang masuk penjara gara-gara dia mengedarkan video orang lain itu. Nah, coba Bumiani. Nah, itu. Nah, ini saya ini bakal ini resikonya. Takut bully Pak Jaya karena saya udah ingetin. Pak Jaya bukan sembarang orang. Ingat, disayang sama alam semesta. Jadi kalau lu bully Pak Jaya, Om-nyam. Oke, ya Anda gampang aja ngomong Om-nyam. Sekarang saya begini. Akhirnya kalau saya dibully itu urusan saya. Tapi kalau saya di penjara nanti Anda akan belain saya nggak? Saya gantiin. Jangan Jaya. Jaya hobi makannya tinggi. Karena saya di dalam, Pak. Makan saya seleranya hilang. Jadi cocok. Saya 8 kilo loh. 2 minggu, 8 kilo. Waktu polisi bilang, ntar keluar jangan ngomong apa-apa ya. Saya tetap ngomong. Saya bilang, kalau yang mau diet susah, datang ke Polda, minta pasal makar. Jamin 2 minggu, 8 kilo. Jangan takut Pak, pokoknya Bapak aman. Bapak disayang oleh kelompok manapun. Itu benar loh Pak. Saya kadang-kadang bingung. Kelompok kampret bilang Pak Jaya bagus. Kelompok cebong bilang Pak Jaya bagus. Stop. Kelompok kadrun? Kadrun juga, waduh, kadrun. Jangan kadrun loh. Saya setuju itu kadrun Pak. Kadal turun. Tapi kelompok Islam sama Pak Jaya respect. Aduh, udah dah. Pokoknya lihat muka Pak Jaya udah adem aja. Adem, Pak. Alah, pintar ngomong aja. Oke, Mas Lius, terima kasih Anda telah berkenan untuk bicara soal ini. Memang menurut Anda ini orang yang tokoh yang paling salah ditafsirkan oleh kelompok tertentu, nggak semua, tapi kelompok tertentu itu salah menafsirkan Anda. Saya itu sudah dapat pernyataan dari banyak pihak, jangan dekat-dekat Lius. Jangan dekat Lius. Jangan dekat-dekat Lius. Itu orang jahat. Ya, anunya situ kan banyak Pak, anunya apa?
Orang gila. Oh ya betul. Bilang orang jahat itu orang gila gitu bilang. Oh, gila mah belum kali. Seneng lihat yang cantik belum gila. Oke, oke Pak Lius, terima kasih sekali. Saya dan nanti tadi ada bilang ya kalau saya di penjara ada gantikan saya ya. Oke, ganti. Oke. Nah, sebagai tanda terima kasih saya akan kirim ini dari Jaya Suprana Institute kepada Lius Sungkarisma yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Suprana Show dengan tema kenapa Lius harus dibully. Tepuk tangan untuk Lius. Pak, tambahin ya. Piagam berikut jamu yang suka Bapak kirim tuh. Oh, jamu lagi. Tapi jangan ngomong judul jamunya. Oh, iya, iya. Ya, pewoceng. Sudahlah, jujur aja lah. Oke, tepuk tangan untuk Lius Sungkarisma.